Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Seksi Channel. Kita lanjutkan kajian hari ini mengenai dinamika gerak. Kemarin kita sudah belajar kinematika gerak yang kita bahas GLB, GLBB, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Kemudian kita lanjutkan ke gerak parabola dan gerak melingkar. Nah, kesemua yang kita bahas kemarin itu kajian gerak kita lihat tanpa mengamatin atau menganalisis siapa yang menyebabkan benda bergerak. Nah, adapun topik hari ini kita akan membahas gerak jika ditinjau siapa yang menyebabkan benda bergerak. Ya, kajian gerak melihat siapa penyebabnya diberi judul apa? Dinamika gerak. Ya. Nah, baik. Dinamika gerak ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis, dengan melihat siapa yang menyebabkan benda bergerak. Dalam hal ini penyebab gerak adalah gaya. Ya, apakah gaya dorong atau gaya tarik atau usikan, pokoknya sesuatu yang bisa menyebabkan benda tersebut bergerak. Ya, baik. Bicara gerak, bicara gaya, kita akan mengulas kembali bagaimana pendapat Newton, kesimpulan Newton untuk menganalisis gerak. Ini bukan topik yang baru, ya. Ketika kita dulu di SMP, kita sudah pernah belajar hukum-hukum Newton. Mari kita review bersama bagaimana hukum-hukum Newton tersebut. Hukum Newton terbagi tiga, ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama dituliskan sigma gaya besarnya sama dengan 0. Jika pada suatu benda atau pada satu sistem resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, mungkin, ya, kondisi benda dua keadaan. Yang pertama, boleh jadi benda itu kondisinya diam, dan ketika benda itu diam, dia akan berusaha mempertahankan status quo-nya tetap dalam keadaan diam. Ini kemungkinan yang pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua, kalau kondisinya bergerak lurus beraturan, maka dia akan tetap mempertahankan kondisinya dalam keadaan lurus beraturan. Inilah yang dikenal dengan hukum pertama Newton, sigma gaya sama dengan 0. Sering juga nanti istilah lainnya hukum kelembaman. Benda cenderung lembab, benda cenderung malas. Dia pengen mempertahankan status quo. Bagaimana kondisi awalnya? Dia ingin mempertahankan kondisi awal tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita di dalam mobil, anggaplah mobil kita diam, maka badan kita kondisinya mula-mula dalam keadaan diam, dan dia akan mempertahankan kondisi yang diam tersebut. Seandainya mobil maju ke depan, bagaimana reaksi tubuh? Tubuh berusaha mempertahankan kondisinya pada keadaan semula. Karena semula dia diam, dia ingin bertahan tetap diam. Tapi karena mobil memaksa badannya bergerak ke depan, reaksi tubuh gimana? Reaksi tubuh tinggal di belakang atau terdorong ke belakang. Ini salah satu efek karena benda ingin tetap bertahan dalam keadaan diam. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seandainya mobilnya sudah bergerak, kita berada di dalam mobil, maka badan kita kondisinya juga relatif bergerak. Ketika mobil diberhentikan dengan menginjak rem, tubuh ingin bertahan tetap dalam keadaan diam. Nah, bagaimana reaksi tubuh? Ketika mobil diinjak remnya, dipaksa mobil berhenti, badan tidak mau berhenti, maka reaksi badan kita gimana? Badan kita terdorong ke depan. Ya, nah ini menunjukkan benda atau badan kita ingin tetap mempertahankan kondisinya yang semula bergerak
ingin bertahan tetap bergerak. Reaksi tubuh gimana? Reaksi tubuh maju ke depan. Ketika mula-mula diam, dia ingin bertahan kondisinya diam, reaksi tubuh tinggal di belakang. Tapi ketika mobilnya bergerak, tubuh kita ingin mempertahankan dirinya dalam keadaan bergerak, sehingga reaksi tubuh maju ke depan. Ini lebih kurang penjelasan hukum pertama Newton. Jika sigma gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, mungkin kondisinya dua keadaan. Yang pertama mungkin diam, yang kedua mungkin ber-GLB. Dan mereka cenderung ingin mempertahankan status quo mereka. Kalau diam tetap diam, kalau ber-GLB ingin bertahan tetap ber-GLB. Oke, itu hukum pertama. Nanti ini oleh engineering, ahli sipil ya. Nah, ini nanti akan digunakan untuk merancang bangun gedung, apakah 100 tingkat, gedung tahan gempa, atau gedung yang elastis terhadap guncangan gempa, dan gedung-gedung yang lainnya. Jadi ini nanti diaplikasikan oleh ahli sipil untuk merancang bangun gedung. Baik, itu yang pertama, hukum Newton sigma gaya 0. Hukum yang kedua, bagaimana kalau gayanya tidak 0? Jika ada sejumlah gaya yang bekerja pada benda, maka gaya itu akan menyebabkan benda mengalami percepatan. Ilustrasinya, coba bayangkan kita berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada angkot nabrak kita, ya. Artinya angkot ini memberikan gaya dorong kepada badan kita. Nah, yang semula kita jalan santai, karena diberi gaya dorong dari angkot, maka tubuh kita gimana? Tubuh kita akan mengalami percepatan. Saking cepatnya mungkin kita bisa terpental ke depan. Ya, jadi jika sigma gaya bekerja pada benda tidak 0, benda mengalami apa? Percepatan. Yang dikenal dengan hukum 2 Newton, sigma gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Seandainya kalau kita mau hitung percepatan, tinggal kita balik ya. Fm kali A, maka A adalah sigma F dibagi dengan massa. Ingat, ketika kita belajar gerak, kalau benda mengalami percepatan, maka benda tersebut mengalami apa? Gerak lurus, berubah beraturan, GLB. Maka kita harus review kembali 3 rumus wajib di GLBB. VT, V0 dijumlah A kali T, menghitung jarak V0 T dijumlah setengah AT kuadrat. Rumus ketiga, VT kuadrat V0 kuadrat dijumlah 2F. Nah, nanti percepatannya ini akan kita kaitkan dengan percepatan yang ada di hukum 2 Newton. Nah, ringkasnya, kalau GLB dulu penyebabnya hukum pertama Newton, sementara kalau GLBB penyebabnya adalah hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Jika pada sebuah benda memperoleh sejumlah gaya, maka benda akan mengalami apa? Percepatan. Baik, itu yang kedua. Sedangkan hukum Newton yang ketiga berbunyi besar gaya aksi selalu sama dengan gaya reaksi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, aksi sama dengan reaksi. Ada beberapa syarat. Pertama, aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Bendanya harus dua. Ya, sebagai contoh, kita berjalan. Ketika kita berjalan, anggaplah kaki memberikan gaya aksi ke lantai, maka pada saat yang bersamaan lantai akan memberikan gaya reaksi. Nah, dalam hal ini bendanya ada dua. Pertama, kaki